Ya memang sayangnya kalau kita sebagai orang tua baru belajar menjadi orang tua, Mm-mm. biasanya kalau ada masalah, Mm-mm. baru kita aware, waduh, gue kemana ini, kemana aja gitu. Mm-mm. Nah akhirnya kan orang tua itu selalu menghadapi suatu tembok tebal. Mm-mm. Karena saya punya pengalaman, Pak Wiwit. Pernah suatu saat, saya kumpulin nih murid-murid saya. Ya ceritanya saya ngasih motivasi lah sama mereka. Ada salah satu anak yang kesannya ingin bertanya kepada saya. Dia angkat tangan, terus dia ini ingin bercerita. Tahu-taunya apa yang dia ceritakan tentang masalah dia dengan bapaknya. Mm-mm. Nah, kemudian saya pikir kan ceritanya itu ya masih layak lah untuk diceritakan. Ternyata waktu dia cerita, makin lama makin kesannya dia tuh menghina bapaknya. Mm. Sampai menghujat. Mm. Sampai saya kaget kan. Saya sampai bilang, nak, please deh, saya bilang, ini kamu dilihat sama teman-teman kamu loh. Kamu kalau cerita kayak begini, ya, kamu nggak malu. Mm. Kamu cerita tentang aib keluarga kamu. Enggak Pak, saya nggak malu. Wah, saya sampai geleng-geleng kepala. Oke, Pak Doni minta sama kamu, ya, tolong diem dulu, Mm-mm. ya, jangan bersuara. Nanti setelah ini, ayo ketemu sama Pak Doni di ruangan, Mm-mm. kita cerita. Nah, dari situ akhirnya dia cerita tuh, berkaitan dengan hubungannya dengan bapaknya. Mm-mm. Nah, bapaknya ini, si anaknya cerita bahwa bapaknya ini kerja selalu keluar kota. Dan ketika bapaknya ini sampai di rumah, itu kadang sebulan sekali, terus kadang 3 bulan sekali. Nah, jarang lah mereka bertemu secara fisik. Mm-mm. Tapi sayangnya ketika mereka bertemu, bapaknya itu bukan berusaha untuk melakukan bonding pada anaknya karena sudah lama nggak ketemu, tapi malah cari-cari kesalahan anaknya. Yeah. Nah, si anak mungkin sekali dua kali oke lah, tapi ini berulang kali. Mm-mm. Nah, akhirnya udah dia bilang ke saya, Pak, saya tuh Pak, kalau jadi usia anak ini tingkat SMA, Pak Wid. Mm. Nah, jadi sebelum nanti para audiens bingung ini usia anak ini berapa gitu. Ini anak ini tingkat SMA kelas 1. Mm. Terus dia bilang ke saya, Pak, saya kalau ke rumah, pulang ke rumah, pasti saya telepon dulu ibu saya. Mm. Saya tanya ibu saya, ada nggak bapak di rumah? Kalau misalnya ada, saya baru pulang. Mm. Tapi kalau ada bapak di rumah, saya nggak mau pulang, Pak. Saya tinggal sama teman-teman saya. Mm. Saya kaget juga, kamu sudah sejak kapan kayak gitu? Ya sejak saya paham bapak saya itu brengsek. Yeah. Nah akhirnya kan saya jadinya ngelus-ngelus dada juga. Dulu gue bandel, tapi gue gak gini-gini. Mm. Nah saya akhirnya nanya ke anak ini, boleh nggak Pak Doni panggil bapak kamu Mm. untuk ngobrol aja? Silakan Pak. Kalau misalnya bapak mau coba, ya udah saya melalui ibunya janjian agar bapaknya itu datang ke sekolah untuk kita ngobrol aja lah. Saya nggak panggil dalam rangka yang serius lah. Nah, akhirnya bapaknya datang, terus saya tanya ke bapaknya bagaimana komunikasi di rumah, bagaimana hubungan dengan keluarga. Awalnya bapaknya merasa baik-baik aja, Mm. nggak ada yang salah. Yeah. Nah, ya lambat laun saya juga, wah ini kayaknya si bapak merasa semuanya baik-baik aja. Mm. Ya sudah, saya cerita apa adanya kan, pelan-pelan, tapi saya lihat momentumnya. Nah, pas saya cerita gitu, bapaknya kaget juga. Emang bener Pak, anak saya seperti itu. Ya itu salah satu alasan saya manggil bapak ke sini. Mm. Anaknya nggak pernah bikin masalah di sekolah. Mm. Mbak Wid, misalnya kayak ngelawan saya atau ngelawan guru-guru, ini very nice teenager lah. Istilahnya anak ini nggak pernah bikin sesuatu yang menghebohkan. Mm. Interaksi dengan teman juga baik, dia hormat sama yang lebih tua. Yang dia nggak hormat tuh sama bapaknya aja. Mm.
Nah, akhirnya kan ketika bapaknya saya ceritakan kayak begitu, bapaknya kayak inilah sedikit merenung gitu. Oh gitu Pak ya? Iya Pak, saya sih manggil orang tua ke sekolah itu bukan pas bagi rapot aja Pak. Hmm. Ya, terus bukan pas anak Bapak bikin masalahnya di orang tua. Hmm. Tapi ketika saya lihat anak ini cerita tentang hubungannya dengan orang tua yang nggak baik-baik aja, ya sudah, orang tua juga saya panggil. Hmm. Nah akhirnya si orang tua ini, si bapak ini merasa, oh saya selama ini belum bisa nih menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya. Hmm. Ya, terus kira-kira Pak Doni maunya bagaimana nih? Langkah berikutnya ya udah Pak, Bapak istilahnya tuh pertama mengakui dulu bahwa Bapak ada salah pada anak. Dan mungkin Ibu juga merasakan demikian. Nah, setelah itu, ayo Pak, Bapak rajut kembali hubungan baik sama anak dan Ibu. Ya, misalnya Bapak ajak jalan mereka, ajak berkomunikasi. Yang penting Bapak berusaha untuk memperbaiki hubungan. Jadi jangan udah tahu nih masalahnya makin kesini makin rumit, terus Bapak sendiri nggak ada ikhtiar sama sekali untuk memperbaiki. Nah, alhamdulillahnya setelah Bapak itu selesai konsultasi dengan saya, langsung Mbak Wit, dia melakukan apa yang saya suruh. Sampai anaknya telepon saya. Pak Doni, Bapak saya Bapak apain Pak? Tiba-tiba ngajak dinner, ya, terus ngajak nonton bareng. Kok ada perubahan? Enggak, Pak Doni cuma sharing aja, nggak ada ini kok, nggak ada hal yang macam-macam. Iya Pak, tapi ya beda banget dibandingkan sebelumnya. Ya udah, syukuri aja nak. Nah cuman sayangnya, ini ada sayangnya juga nih. Pas berapa bulan kemudian, anaknya curhat lagi sama saya. Pak, ternyata Bapak saya kembali lagi ke sifatnya yang semula, ya. Terus saya nanya, kok bisa begitu nak? Ya gimana Pak? Emang mungkin sifat aslinya kayak begitu. Sampai istrinya Mbak Wiwit, itu juga curhat sama saya. Curhatnya apa coba? Menurut pendapat Pak Doni, kalau saya pisah sama bapaknya gimana? Bayangin, saya ini kepala sekolah, ditanya pertanyaan kayak begitu. Saya kan bukan konselor, bukan psikolog juga, bukan ulama juga. Ya saya bingung jawabnya. Terus saya bilang ke ibunya, Bu, saya sih nggak bisa Bu, misalnya nyaranin, Bu, Ibu harus mempertahankan rumah tangga Bu. Ayo, maju terus, ya, jangan menyerah. Saya nggak bisa Bu. Saya memberikan nasihat seperti itu karena yang Ibu alami kan saya nggak tahu, ya. Nah terus misalnya saya bilang, Ibu cerai aja, pisah aja sama suami. Saya yang dosa juga Bu. Saya nyuruh berpisah. Nah akhirnya saya bilang ke ibunya, ya sudah, Ibu tolong pikirkan aja masak-masak. Apa yang menjadi masalahnya. Terus baik dan buruknya. Terus Ibu ngambil keputusan. Karena saya juga nggak mau Ibu melewati hari-hari Ibu tuh dengan penuh penderitaan. Nah, Ibu ambil keputusan, Bu. Tapi kalau Ibu sudah mengambil keputusan, Ibu komitmen. Karena pasti ada konsekuensinya. Nggak mungkin enggak. Karena setiap keputusan kita pasti akan ada konsekuensi yang menyertainya. Nah, akhirnya udah. Saya sampai hari ini, saya nggak tahu lagi kabar mereka. Apakah masih utuh keluarganya atau sudah berpisah. Nah, di sini saya jadi ambil kesimpulan, Mbak Wit. Penting banget kita belajar parenting. Karena untuk menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Betul. Kita jadi pilot, ada sekolahnya. Jadi dokter, ada sekolahnya. Jadi orang tua yang istilahnya profesi jangka panjang, sampai nanti ke liang lahat, kita nggak punya ilmunya. Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut Mbak Wit sendiri gimana tuh? Dari apa yang tadi saya ceritakan? Iya.
memang sangat penting banget buat orang tua sekarang ini, bukan sekarang sih ya, dari dulu, untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya cara mengasuh anak yang tepat. Mm-mm. Kalau kita bicara, sebelum kita bicara pola asuh dulu, saya harus kembalikan dulu pada fungsi ayah sebagai fungsi laki-laki sebagai ayah dan sebagai suami. Begitu juga fungsi istri sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ini akan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, pertama ini harus clear dulu nih. Dari masing-masing pihak, masing-masing pasangan, sudah punya do and don'ts-nya bareng-bareng, sehingga saling mengetahui bahwa oke, kita agree di konsep seperti ini. Kamu sebagai ayah itu dia harus memiliki 3 kriteria. Yang paling utama itu dia harus menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Itu pertama. Karena bukan hanya masalah materi yang dihasilkan, finansial yang dibawa pulang ke rumah, bukan. Tapi bahwa sebagai breadwinner atau pencari makan barangkali gitu ya buat keluarganya, itu akan menggambarkan etos kerja, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki bagi si anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menjadi pelindung bagi istri dan anaknya. Pelindung itu kan bukan hanya ngirim duit tiap bulan, ada pokoknya semua terpenuhi, bukan hanya gitu. Tapi juga hadir bagi istri dan anaknya. Dan yang ketiga, itu juga yang gak kalah penting, dia harus bisa memperlihatkan kepada anaknya bahwa dia mencintai istrinya. Karena apa? Ini akan menjadi pelajaran bagi anak itu, oh begini loh, hubungan saling menghormati, saling menyayangi, saling membutuhkan itu seperti ini. Konsep hubungan yang baik itu seperti ini. Sehingga dasar-dasar dari keluarga itu, dari 3 hal itu aja dia sudah cukup oke. Yang bagus begini, harusnya begini, sebagai istri, ibu begini, ayah begini, semua menjalankan perannya masing-masing. Sehingga anak itu dari situ aja udah mendapatkan dasar-dasar bagaimana nanti dia akan menjalani kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini udah berjalan, setelah itu baru kita bicara lagi nanti sesuaikan dengan usia anak. Usia anak TK, SD, bagaimana kita harus memperlakukan mereka, SD, SMP bagaimana, SMA bagaimana, itu akan berbeda-beda. Dan ini juga disesuaikan dengan zaman. Ya, jadi nggak ada cerita tuh kayak orang zaman dulu zaman mama dulu begini-begini, itu nggak kepake. Nggak bisa disamain karena zaman itu berubah, jadi didik anaknya itu sesuai zaman yang ada sekarang. Orang tua mau nggak mau harus mau belajar. Belajar, baca, cari pengetahuan. Ini kalau ada begini, saya harus ngadepinnya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tapi sebelum itu semua, makanya harus selesai dulu nih orang tuanya. Mereka sudah punya kematangan emosi yang baik, punya rasa tanggung jawab yang baik, sadar bahwa ini ada amanah yang harus dijalankan, bukan lagi lo gue dengan suami, itu udah lewat yang kayak begitu. Jadi ini ada project baru nih, namanya anak. Yang harus kita didik sama-sama. Nah, dari situ baru. Nah, nanti kalau misalnya ada itu, kita bicara anak 1. Nanti kalau anak 2, lain lagi. Jadi beda si A lagi. Ini kita treat begini, si B kita treat begini, berbeda lagi. Ya. Nah, itu PR-nya ada lagi. Nah, seiring berjalannya waktu usia, itu akan berbeda lagi tuh permasalahannya. Gitu juga mungkin kita ya, dari sisi usia, dari sisi fisik dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi itu psikologis kita dalam menangani anak. Sehingga memang sebaiknya masih muda kita sudah menikah, maksudnya tidak terlampau tua supaya pada waktu dia mulai remaja kita masih fit untuk ngikutin masih dia, sehat. Masih sehat. Ya kayak gitu. Jadi dibilang penting, saya bilang sangat penting. Sangat karena penting ya itu ya. Never ending lah itu, never ending belajar sampai dia mungkin sampai dia nanti berumah tangga dia masih, ini masih ngambek-ngambek apa segala. Itu masih kita juga tuh yang ngurusin gitu. Jadi peran orang tua itu mungkin ya benar seperti tadi Mas Dodi bilang ya, sampai kita meninggal mungkin baru selesai itu peran kita gitu.